Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu tanggal 23 Juni 2024, tepatnya pada minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian ini adalah kejadian di mana Yesus sebelumnya telah melakukan banyak pelayanan, termasuk menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang sakit pada waktu hari Sabat, dan mengubah hati dari pemungut cukai dan kembali mengikuti Yesus. Bahkan Yesus sendiri mengajar di banyak kota dengan memberitahukan tentang banyak perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Artinya sudah banyak pelayanan yang dilakukan Yesus. Sudah banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus sebenarnya. Sudah banyak hal-hal yang dilihat oleh para murid yang sudah dilakukan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun dalam perikop kita, Yesus mengajak para murid untuk menyeberang dari Galilea pada waktu itu, menyeberang ke Gerasa, menyeberang danau. Yesus ingin bahwa berita keselamatan, berita tentang kerajaan Allah, dan menyembuhkan banyak orang yang percaya kepada dia. Yesus ingin itu boleh merata kepada kota-kota lain selain Galilea pada waktu itu. Yesus mengajak para murid dan mereka meninggalkan banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu dengan berbagai keajaiban, mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka meninggalkan, lalu mereka naik perahu dan Yesus duduk di perahu itu. Namun ada juga perahu-perahu lain yang mengikuti Yesus, yang ingin tetap melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus dalam pelayanan-pelayanannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat perjalanan mereka, sesungguhnya harusnya mereka tidak heran. Karena kita lihat dalam Markus 3 ayat 13-18, diterangkan pada saat Yesus memanggil murid-murid atau memilih murid-murid, kebanyakan dari antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan.
Itu artinya mereka sudah biasa. Sudah biasa masuk ke dalam air. Sudah biasa masuk ke dalam danau dan mencari ikan. Dan tentunya sudah biasa berhadapan dengan angin kencang dan ombak. Namun saat mereka pergi bersama-sama dengan Yesus, terjadi sesuatu tragedi yang menurut mereka tidak biasa. Karena angin mengamuk, taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Mereka pun mulai panik karena perahu sudah mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di dalam buritan di sebuah tilam. Artinya murid-murid teringat kepada Yesus saat taufan keras itu dan saat gelombang menyerang kapal mereka. Mereka teringat bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Namun mereka membangunkan Yesus dengan mengatakan, "Guru, apakah kau tidak takut kalau kita akan binasa?" Katanya. Apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Yesus? Dia hanya mengatakan tanpa basa-basi. Dia hanya mengatakan, "Diam, tenanglah." Dia berkata kepada danau itu. Dia berkata kepada angin itu. Dan redalah angin kencang itu dan ombak pun menjadi teduh sekali. Lalu dengan kejadian itu, justru para murid menjadi heran dan takut. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau dan angin pun tunduk kepadanya, katanya. Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa apa yang dirasakan oleh murid, apa yang dilakukan oleh murid, itu adalah gambaran dari kehidupan orang yang takut. Orang yang takut, orang yang panik, akan lupa segala sesuatu yang terjadi sebelumnya. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Padahal sebelumnya mereka sudah melihat kuasa Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Banyak yang dilakukan Yesus sebagai mujizat. Namun karena mereka panik, karena mereka takut, lupalah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mau kita lihat di sana? Apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan kali ini? Ternyata para murid yang sudah fasih, sudah biasa tinggal dengan alam, secara khusus di danau ya, masih merasa takut. Karena ada gelombang yang kencang dan angin yang kencang. Sebenarnya berbeda ya. Secara gamblang kita melihat Yesus itu sangat tenang. Sementara Yesus belum tahu keadaan danau sebenarnya. Karena pada dasarnya dia bukan berasal dari nelayan. Dan dia bukan juga berasal dari keluarga nelayan. Dia adalah anak tukang kayu. Namun kealahannya, namun kekuasaannya yang diberikan oleh Allah Bapanya, itu yang menjadikan dia tenang, itu yang menjadikan dia berkuasa atas segala sesuatu. Tahu kondisi, tahu angin kencang, dan tahu gelombang besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapakah kamu takut dan mengapa kamu tidak percaya, kata Yesus. Seandainya pertanyaan ini diajukan kepada kita, Bapak Ibu, apa yang akan kita jawab? Maka pasti kita akan mengatakan, kami tidak biasa melihat ini. Kami tidak biasa berhadapan dengan badai sekencang ini, angin sekencang ini.
Kami tidak biasa, kami takut, kami panik. Saudara, melalui teks khotbah kita ini, gambaran ombak dan angin kencang adalah gambaran kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, dengan persoalan, dengan ragam masalah menerpa kehidupan kita. Yang kadang-kadang badai dan gelombang itu, pergumulan itu, persoalan itu membuat kita seolah-olah panik, takut, dan seolah-olah tidak percaya. Hari ini kita dipanggil menyerahkan kepada Tuhan, Sang mempunyai otoritas penuh terhadap alam semesta, dan yang punya otoritas penuh tentang kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu angin kencang yang sedang menghantam kita. Dia tahu gelombang kencang yang menghantam kita. Kita harus percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan. Di dalam kesesakan kita, dalam ketertekanan kita, Tuhan selalu ada memberikan jalan keluar, bahkan memberikan hikmat bagi kita untuk boleh berjalan sedikit demi sedikit, meninggalkan pergumulan kita dan meredakan pergumulan kita. Kita harus percaya bahwa di tangan Tuhan saja ada keteduhan, karena Dia sendiri mampu menghardik angin kencang dan pergumulan-pergumulan berat dalam kehidupan kita. Kita harus percaya itu. Dia sendiri akan memerintahkan masalah itu mereda sedikit demi sedikit, dan hidup kita akan teduh dan damai kembali. Maka jadikanlah Yesus juru mudi kita. Kalau para murid tiba-tiba teringat kepada Yesus saat badai, angin taufan dan gelombang datang, seharusnya kita bukan hanya saat persoalan-persoalan menimpa kita, tapi harus terus-menerus dalam kehidupan kita. Setiap saat kita mengingat Tuhan, tidak melupakan Tuhan, sehingga kedatangan badai persoalan dalam hidup kita baik secara tiba-tiba tidak menjadikan kita panik dan tidak menjadikan kita takut, tidak menjadikan kita melupakan Tuhan, tapi menjadikan kita semakin kuat, semakin kokoh berserah kepada Tuhan. Maka jadikanlah sekali lagi Tuhan sebagai juru mudi kita, penolong kita, agar badai dan gelombang dalam kehidupan kita yang menerpa kapal kita, yang kadang-kadang beruntun persoalan-persoalan dalam hidup kita ini. Kadang persoalan kita masalah keluarga, masalah anak, masalah suami istri, masalah finansial, dan banyak masalah-masalah lain. Sakit, penyakit, yang mungkin kadang-kadang kita merasa kapan ini akan berakhir. Tapi yakin dan percaya Tuhan yang tahu segala sesuatu hidup kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu di mana titik kelemahan kita. Dia tahu di mana titik kelebihan kita. Dan Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi dari kekuatanmu. Karena itu jadikanlah Yesus juru mudi kita yang mengemudikan dan menolong kita. Seperti lagu, Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu, ku selalu berdoa, ku selalu meminta, engkau menjawab doaku. Yesus, ku sembah kau selalu. Ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam
kesusahan, dalam kesesakan, Yesus penopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Yesus menolong hidupku. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi tentang khotbah kita ini. Mudah-mudahan sangat berguna. Suatu ketika dalam sebuah pameran lukisan yang dihadiri banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan profesi yang berbeda. Datanglah seorang pengunjung untuk melihat-lihat lukisan itu. Namun kebiasaan orang melihat di pameran itu berkeliling ya. Berkeliling melihat satu persatu lukisan yang dipamerkan. Namun bapak yang satu ini, dia berhenti di lukisan yang pertama sekali ada di awal pameran itu, di depan, gitu ya. Dia fokus di sana dan memperhatikan betul-betul lukisan ini. Namun sampai berapa lama dia berdiri di sana, dia terus mengkerutkan dahinya. Seolah-olah bingung. Dia terus memperhatikan warna, gaya, dan dia ingin menggali makna dari lukisan itu. Sampailah tiba waktunya pameran ini habis waktu. Karena si bapak ini tidak bergerak dari tempatnya, datanglah si pemilik lukisan atau si yang empunya pameran. Mengatakan, ada yang bisa saya bantu Pak? Lalu dia mengatakan, saya tidak perlu melihat lukisan-lukisan lain. Yang saya lihat adalah lukisan yang di awal ini. Mengapa saudara membuat lukisan ini di awal, sementara setelah saya lama berdiri di sini, saya tidak menemukan makna dari lukisan ini. Lukisan ini sembarang saja, katanya. Lalu si pelukis mengatakan demikian. Bapak, saya yang melukisnya. Saya tahu apa yang saya lukis. Saya tahu di mana letak kelebihannya dan di mana letak kelemahannya. Karena itu, saya meletakkan di awal dari lukisan-lukisan lain. Karena lukisan ini yang paling berharga menurut saya. Maka saya mengetahuinya. Kalau Bapak ingin mengetahui tentang banyak hal tentang lukisan ini, kita boleh berbicara. Bapak Ibu, sebenarnya begitulah dalam kehidupan kita. Allah lah Allah yang menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tentu dialah yang mengetahui tentang titik kelemahan dan titik kelebihan dari apa yang diciptakan. Tentu yang dia ciptakan itu akan masuk dalam daftar yang tunduk kepadanya dalam kuasanya. Termasuk kita. Kita adalah ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang mengetahui yang terbaik dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Percaya, Allah itu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Meredakan sedikit demi sedikit dari pergumulan kita. Apapun itu, kita harus percayakan hidup kita kepada tangan Tuhan. Dalam kesesakan, dalam kesusahan, Tuhan segalanya bagi kita sebagai juru mudi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena Engkaulah yang menciptakan kami,
yang mengetahui segala sesuatu tentang kami dan mampu meredakan segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Sama seperti Yesus yang meredakan alam semesta, meredakan angin kencang dan gelombang. Karena Yesus Tuhanlah yang menciptakannya, maka segala sesuatu tunduk kepada perintah dan kuasa-Nya. Kami mau merendahkan diri kami tunduk akan perintah dan kuasa-Mu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan mampu berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.